Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah nonton video ini ya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian dan insya Allah bisa menambah keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, untuk yang pertama di video ini mungkin kita langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Di sini saya akan membahas tentang materi, yaitu di bab 1. Silakan bisa kalian buka bukunya yang seperti ini, silakan kalian buka. Bab 1 yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, silakan kalian buka di halaman 4. Di situ Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kenapa sih Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ya, Pancasila dijadikan dasar negara karena Pancasila itu merupakan dasar negara yang cocok ya. Pancasila dijadikan dasar negara yang cocok untuk Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang keberagamannya itu sangat banyak, bermacam-macam. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya atau rakyatnya itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam keberagaman, yaitu dari segi agama, dari segi bahasa, suku, adat, budaya, dan lainnya. Itu yang paling banyak, dan termasuk negara yang sangat paling toleran. Ya, untuk agama saja itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Bayangkan dengan dengan 6 agama tersebut kita bisa berdampingan, kita bisa toleran. Itu kan suatu kebanggaan sekali untuk kita rakyat Indonesia. Bahkan kenapa sih orang-orang dulu ya, atau bahkan sekarang pun banyak sekali orang-orang luar senang datang ke Indonesia? Karena itu salah satunya adalah dengan tolerannya itu, dengan toleran ataupun dengan orang Indonesia itu ramah-ramah ya. Sebenarnya orang Indonesia itu ramah-ramah. Kalaupun mungkin kalian kalau nonton di video ya, ada beberapa video biasanya yang penistaan agama, terus menghina suku, menghina budaya ataupun apa itu hanya segelintir orang-orang yang ingin memecah belah saja ya. Karena pada dasarnya orang-orang Indonesia itu tidak seperti itu. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang ingin merusak moral bangsa Indonesia ya. Itu jadi alasannya kenapa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, karena Pancasila itu merupakan yang isinya itu cocok untuk orang-orang Indonesia ya. Dari satu ketuhanan ya, ketuhanan insya Allah di Indonesia itu banyak, semuanya masyarakatnya bertuhan, walaupun beda keyakinan, intinya adalah orang-orangnya itu bertuhan ya. Terus dari kemanusiaannya juga dapat ya, kemanusiaannya juga bagus, persatuannya pun juga bagus ya, musyawarahnya juga bagus, keadilannya juga insya Allah bagus ya. Walaupun tidak sempurna ya, tetapi insya Allah Indonesia bagus ya. Itu alasan dari dasar negara Pancasila menjadi dasar negara. Bisa kalian lihat di halaman 5 ya. Di dalam Undang-Undang Dasar pun terdapat kalimat bahwa ada kata-kata dengan berdasarkan kepada, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti apa?
memang Indonesia itu sangat cocok dengan Pancasila dan nilai-nilainya juga bagus ya. Seperti yang sudah saya katakan dulu atau saya jelaskan dulu mungkin di kelas 7 tentang norma ya. Norma. Jadi Indonesia itu mengedepankan yang namanya norma. Insya Allah kalau norma Indonesia itu tidak kalah dengan negara-negara lain ya. Dari segi pakaian insya Allah Indonesia itu lebih lebih sopan. Dari segi pakaian lebih sopan, dari sopan santun kalau kita mau bertamu ataupun itu insya Allah Indonesia lebih sopan ya. Itu untuk dasar negara. Terus yang selanjutnya adalah tentang pandangan hidup ya, sebagai pandangan hidup bangsa. Memiliki peranan yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ya, itu ya. Itu. Jadi kalau kalian tahu artinya nilai-nilai dari Pancasila dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah kalian juga pasti oh ya ternyata Pancasila itu cocok untuk negara Indonesia. Makanya bangsa Indonesia itu diincar oleh negara-negara lain karena itu tadi. Karena ramah tamahnya itu bagus dan juga negaranya yang subur ya. Negaranya yang subur. Seperti dulu Indonesia itu banyak diincar oleh negara-negara lain, dijajah oleh negara-negara lain karena apa? Kesuburan dan keramah tamahannya itu. Ya. Makanya alhamdulillah dulu ya awal kemerdekaan dibentuknya dengan BPUPKI ataupun PPKI ya. Itu sangat membantu sekali untuk kemerdekaan Indonesia. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kalian nanti bisa kalian kerjakan latihan 1.1 ya. Latihan 1.1 yang A dan yang B. Jadi di situ ada jawablah soal-soal berikut ini yang A ya. Terus yang kedua yang B berikanlah pendapatmu. Silakan kalian kerjakan itu di halaman 9. Yang A dan yang B di latihan 1.1 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.